Selamat datang di segmen plotting. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Modus Anomali atau Ritual. Sebuah film psychology thriller besutan sutradara Joko Anwar. Menampilkan Rio Dewanto sebagai John Evans, Hannah Al-Rashid sebagai wanita hamil, Izzy Isman sebagai anak perempuan, dan Arid Tritama sebagai anak laki-laki. Sebuah film rilisan tahun 2012 yang penuh dengan adegan menegangkan, penuh teka-teki, kengerian, sekaligus absurd dan aneh. Salah satu karya sinema dari Mas Jokan yang aduhai, dan inilah plotnya. Scene diawali dari seorang laki-laki yang tiba-tiba keluar dari liang kubur. Tampilannya lusuh, bingung kenapa ia bisa berada di hutan belantara dengan kondisi dikubur hidup-hidup. Ia tidak ingat sama sekali, bahkan ia juga tidak ingat siapa dirinya. Nama pun tidak. Amnesiakah Mas Rio ini? Korban begalkah ia? Mungkin. Di tengah serba kebingungan dan kemisteriusan itulah ia lalu menemukan sebuah kabin kosong. Di dalamnya ada sebuah handycam dengan tulisan press play. Dari handycam tersebut terdapat sebuah rekaman yang menampilkan kejadian mengerikan yang menimpa seorang wanita hamil di kabin itu. Seketika ia pun panik. Larilah ia masuk ke tengah belantara, dan di scene inilah akhirnya ia tahu bahwa namanya adalah John Evans dan sudah menikah. John diketahui memiliki 2 orang anak dan 1 orang istri yang cantik, yang sayangnya sudah tidak bernyawa tergeletak di kabin tadi. Panik, bingung, marah, itulah yang dirasakan John saat itu. Ia lalu pingsan dan malam pun tiba. Berbekal informasi yang baru saja diterimanya itu, John lalu berkelana lagi, berharap ada info-info lain yang bisa mengembalikan lagi ingatannya serta meredakan amarahnya tersebut. Setibanya di sisi lain hutan, ia menemukan sebuah kabin lain, gelap, tapi terdengar ada suara radio di sana. Setelah dicek dan mencoba masuk, ternyata kabin tersebut tidak berpenghuni. Berbekal senter yang baru ia temukan, John kemudian mengecek seluruh keadaan di kabin tersebut. Dan mendengar ada yang datang, John bergegas berlindung. Ia lalu sembunyi ke dalam kotak kayu di sana. Tanpa ada kata-kata yang keluar, seseorang yang diduga pelaku atas semua kekacauan ini kemudian membakar kotak tempat John bersembunyi. Syukur John masih bisa selamat dan keluar dari kabin yang hampir terbakar itu. Di tengah kebingungan ini, John menyadari bahwa dirinya dan keluarganya sedang diburu.
Ia pun bertekad untuk bisa keluar dari hutan misterius itu. Scene kemudian beralih ke dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Mereka diduga adalah anak John, sedang bersembunyi, mencoba bertahan hidup dari psikopat misterius dan bertekad menyelamatkan sang ayah. Masih dengan ingatannya yang tiba-tiba lenyap, John juga mengkhawatirkan kedua anaknya yang tak tahu rimbanya di mana. Setelah mengumpulkan keberanian yang sempat lenyap, John kemudian kembali lagi ke kabin di mana istrinya telah menjadi korban. Di kabin, ia mengecek rekaman lain yang ada di handycam tadi. Dari rekaman tersebut diketahui bahwa keluarga John adalah keluarga bahagia yang sedang liburan di sana. Sedihlah John. John yang malang. Dari rekaman ini, John pun tahu bahwa psikopat yang memburu keluarganya itu adalah seorang tamu misterius di kabin. Namun, siapakah psikopat itu sesungguhnya? Masih misteri. Lanjutkan. Mendapati si pemburu sudah tiba di kabin, John panik. Larilah ia. Namun sayang, tangannya terkena panah, tembus, dan sangat menyakitkan. John yang sudah kepalang gelo itu pun lalu membuat jebakan. Scene kemudian beralih. Dua kakak beradik ini bertengkar karena sang adik terlalu takut untuk bisa melanjutkan perjalanan. Karena merasa kasihan, sang kakak lalu menyuruh sang adik untuk sembunyi dan menunggu. Sementara ia akan terus berusaha menyelamatkan sang ayah yang juga belum ditemukan. Setelah sekian lama dalam keheningan, akhirnya John pun berteriak. Ia berteriak untuk memancing si psikopat ke arah jebakannya. Dan kenalah dia. Sayang, sungguh sayang. Ternyata itu anak perempuannya. Makin gilalah John ini. Melihat si pemburu yang tiba-tiba muncul di hadapannya, John pun segera mengejarnya. Terus ke dalam hutan sampai melewati persembunyian anak laki-lakinya. Di bagian ini, si anak melihat bahwa ayahnya baru saja lewat. Tetapi anehnya, ia tidak langsung mengejar. Bukankah ia sedang mencari sang ayah? Tidak yakinkah ia dengan penglihatannya itu? Misteri. Lanjutkan. Pagi pun tiba. John yang sudah kepalang gelo ini pun terus memburu si pemburu. Berbekal parang di tangan, ia lalu menemukan pakaian anak laki-lakinya tergeletak begitu saja di tanah. Tiba-tiba ada yang mendekat dan si anak pun menutup mata di pangkuan sang ayah. Marah, bingung, capek. Itulah yang dirasakan John. Dua anaknya dalam satu malam telah tumpas di tangannya sendiri. Tragis. Di tengah kekacauan hidupnya itu, tiba-tiba John mendengar suara alarm di lubang makam seorang laki-laki misterius. Di dada mayat laki-laki tersebut bertuliskan, "Kembali ke awal." Siapakah gerangan laki-laki tersebut? Karena sudah tidak ada ide lagi, John lalu mengikuti petunjuk itu dan kembali ke awal, ke tempat sebelumnya ia terbangun dari kubur. John lalu menggali dan menemukan suntikan misterius di sana, bertuliskan kebenaran. Kapalang gelo, langsung saja ia pun menginjeksikan suntikan yang tak
tahu berisi cairan apa itu. John pun pingsan seketika. Setelah sadar, sikap John tiba-tiba berubah, lebih kalem dan lebih tenang. John lalu pergi ke mobil yang telah disembunyikannya. Ia lalu menelepon seorang wanita dan menanyakan kabar sang anak yang tengah menyiapkan kado jam alarm untuk menambah koleksi jam sang ayah. Dari scene inilah bau-bau ketidakwarasan mulai tercium. John kemudian berkendara dan di tengah perjalanannya ia menemukan satu keluarga lengkap. Ada ayah, ibu, kemudian ada 2 orang anak laki-laki yang tampaknya sedang pindahan atau liburan ke kabin di hutan. Dengan sikap yang mencurigakan, John lalu menawarkan bantuan kepada keluarga tersebut. Setibanya di dalam kabin, John lalu menghajar setiap orang di sana. Sang ayah dan 2 anak laki-lakinya babak belur. Adapun sang ibu mesti meregang nyawa di tangan John. Ada apa ini sebenarnya? John, what's wrong with you, John? Di tengah kekacauan, John lalu menghapus semua video rekaman yang menampilkan sang ayah di handycam keluarga malang itu. John lalu meninggalkan parang dan alat panah, juga meninggalkan catatan untuk kedua anak itu. Bunyinya, jika ingin ayahnya selamat, maka mereka harus mencari John, memburu lebih tepatnya. John lalu membuat liang kubur dan menyiapkan tanah tepat di atas liang tersebut, menyuntikkan cairan misterius ke tubuhnya, dan terkuburlah ia hidup-hidup. Kebenaran pun akhirnya terkuak. Ternyata John sendirilah si psikopat itu. Ia mengincar satu keluarga dan memancing amarah anak-anaknya agar bisa memburunya. Sementara itu, ia sendiri membuat dirinya lupa akan kejadian tersebut. Kemudian ia membuat narasi bahwa dirinya adalah si kepala keluarga dan harus menyelamatkan anak-anaknya dari kejaran psikopat. Selain bertabur teka-teki yang kerap membuat penonton mengernyitkan dahi, Mas Jokan juga menyelipkan suatu Easter egg yang cukup manis di filmnya ini. Seperti diketahui, Mas Jokan sering menampilkan karakter wanita hamil di setiap filmnya. Seperti di film Kala, Pintu Terlarang, kemudian Pengabdi Setan. Tak terkecuali dengan modus anomali ini. Di film ini, karakter tersebut lagi-lagi harus berakhir mengenaskan. Ia harus menjadi korban dari ritual aneh yang dilakukan psikopat John. Sebelumnya, karakter John sendiri sudah pernah ditampilkan oleh Mas Jokan di film Pintu Terlarang, di bagian ending, sebagai pria yang curhat ke pastur Gambir. Selain itu, Marsha Timothy juga pernah berperan di film Pintu Terlarang, dan di modus anomali ini ia kembali hadir. Apakah kedua film ini saling berkaitan? Walaupun tidak dijelaskan apakah Marsha adalah jurnalis yang sama yang tengah menyelidiki kasus Gambir atau bukan. Entahlah. Adapun pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika Anda bosan dengan hidup dan butuh tantangan atau adrenalin, sering-seringlah main ke zona perang kawan atau ke zona konflik. Kemudian cobalah tinggal di sana. Pasti hasrat Anda akan tersalurkan. Daripada membuat ritual aneh demi mendapatkan sensasi dikejar maut, mending ke sana kan. Oke, sekian. Sampai jumpa di pembahasan plotting selanjutnya.
Tetap jaga kewarasan kawan-kawan dan waspadalah. Waspadalah. Salam nyur melambai.